Oke, para pecinta kucing, ini saya lanjutkan. Ini kucing kesayangan saya, namanya Bruno. Dia sebenarnya kucingnya barbar sekali, tapi biasanya kalau dimandikan dia diam. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga nyalakan loncengnya agar tahu video terbaru. Halo, kembali lagi di channel Rasya TV. Di pembahasan kali ini, channel Rasya TV akan membahas seputar kucing ya, kucing. Seputar cara memandikan kucing di rumah. Pasti kawan-kawan cat lover atau yang pemula pasti kebingungan. Gimana cara memandikan kucing di rumah? Terus, apa yang dibutuhkan? Nah, kali ini di channel Rasya TV menghadirkan seorang narasumber atau pencinta kucing atau cat lover. Ini kawanku sendiri, namanya Bro Wawan. Nah, kita langsung tanyakan lebih jelasnya dan lebih detailnya tentang masalah kucing dan terutama cara memandikan kucing di rumah. Saksikan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya dan salam cat lover. Hari ini saya didatangkan atau diundang oleh Bro Ricky untuk membahas tentang gimana sih caranya grooming kucing di rumah. Nah, untuk bahan-bahannya dan alat-alatnya sudah saya siapkan. Nanti saya jelaskan sekalian saya praktekkan gimana cara saya biasanya untuk memandikan kucing-kucing kesayangan saya. Yuk kita lanjut. Dari apa saja bahan-bahannya? Di sini saya sudah sediakan ada sampo kucing yang biasa beli di pet shop. Ini kebetulan saya beli yang kecil saja karena yang besar tadi habis. Terus di sini ada sabun pencuci piring, terserah mau pakai yang merek apa, pokoknya yang warna hijau ini saya biasanya pakai ini. Terus ada baby oil. Untuk alat-alatnya sendiri ada cotton bud. Terus ada hair dryer untuk mengeringkan. Kebetulan saya pakai hair dryer. Biasanya ada juga ya cat lover yang pakai blower yang khusus kucing. Ada juga blower yang biasanya ada di pasaran. Terus ada sisir kucing ya. Terus ada ini kanebo, tapi jelek kanebonya. Maaf ya bro, kawan-kawan pencinta kucing. Terus ada satu lagi, saya pakai kandang grooming. Kandang grooming adalah kandang besi yang paling kecil. Itu untuk memudahkan kita memandikan kucing biar enggak berontak dan lari. Terus untuk kenapa tadi saya pakai sabun pencuci piring, itu alasannya untuk menghilangkan minyak-minyak yang menempel di bulu kucing. Karena biasanya kucing itu memproduksi minyak di badannya. Kalau manusia biasanya berkeringat, tapi kalau kucing itu berminyak. Untuk dosisnya sendiri, ini saya sudah sediakan di botol bekas sampo anak. Untuk dosisnya atau perbandingannya, pertama sabun pencuci piring itu sekitar seperempat botol. Terus untuk sampo kucingnya itu setengahnya, sisanya seperempatnya lagi itu air. Jadi untuk mencampurkan antara sampo sama sabun pencuci piringnya. Oke, gimana caranya saya memandikan kucing saya? Yuk lanjut aja. Ini saya lanjutkan.
Ini kucing kesayangan saya, namanya Bruno. Dia sebenarnya kucingnya barbar sekali, tapi biasanya kalau dimandikan dia diem, jadi penurut. Untuk airnya hari ini saya pakai air dingin karena kondisi cuacanya tidak memungkinkan, mendung dan tidak ada panas. Air panas. Kebetulan tadi saya kasihan jadinya tak mandikan pakai air hangat. Biasanya saya kalau hari cuacanya memungkinkan, panas dan cerah, saya biasanya mandikan dia pakai air dingin. Oke, yuk kita lanjut. Bruno saatnya mandi. Untuk pertama, biar kucingnya ndak gilas atau ndak marah, langsung aja kita tuang samponya di badannya. Untuk takaran samponya sendiri itu kira-kira atau kalau untuk takaran komposisinya, campurannya sudah saya jelaskan yang seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk menuangnya untuk penggunaannya itu terserah, asalkan sampai keluar busanya aja, sampai berbusa. Oke, yuk kita lanjut. Bruno mandi air hangat. ya, kawan, ini Bruno kawan, namanya kawan. Ya. Oke. Ini Bruno nih ya. Bruno namanya kawan. Ini sudah merata untuk samponya. Kebetulan ini ada yang agak gimbal guys, jadi nanti dipotong aja. Kalau ada gimbal berarti nggak apa-apa dicabut ya? Kalau memungkinkan dicabut, cuma kadang kalau nggak mungkin lebih baik dipotong aja. Setelah merata gini, kita diamkan sebentar, sekalian kita membersihkan telinganya. Untuk membersihkan telinganya, saya pakai baby oil sama cotton bud. Bisa juga pakai tisu atau kapas. Atau ada juga namanya pembersih telinga, khusus pembersih telinga di pet shop biasanya ada. Oh, kenapa ini susah dibuka? Sorry guys. Sampai pakai gigi kawan. Ya, ini penampakan Bruno. Ini masih didiamkan sekitar 5 menit atau 3 menit agar sabunnya meresap ke dalam. Betul kawan? Siap. Ya, sekalian untuk menyiapkan ini juga harusnya sudah disiapkan ya. Jadi kita pakai baby oil sama cotton bud. Tuang baby oilnya di cotton bud secara merata. Lanjut kita buka telinganya, pegang seperti ini. Wah, tuh kotor sekali tuh. Nah, ini baru ada cotton budnya tadi. Kita ratakan gini aja. Kita ratakan dulu, terus dipijat-pijat gini untuk lebih meratanya. Ini kita bersihkan seperti ini sampai bersih ya kawan. Nggak usah takut kotorannya kotor sekali. Biasanya untuk membersihkan telinga itu nggak harus waktu mandi, cuma kalau saya lebih enak waktu mandi karena kucingnya akan lebih diem biasanya. Oke, untuk selanjutnya tinggal dibilas dan dikeringkan.
tonton terus. Ini akan di skip dulu ya, biar untuk proses pemandiannya sempurna. Tinta kucing ini sudah dibilas dulu, sudah terbilas bersih, tetap pakai air hangat tadi. Kita bilasnya enggak ini ya, soalnya di luar gerimis jadi agak kita bawa masuk. Langsung kita keringkan pakai kanibu. Kenapa saya pakai kanibu? Karena kanibu akan menyerap sempurna di bulu kucing. Air-airnya akan otomatis akan terserap di kanibunya. Ada juga yang pakai handuk kering. Cuma biasanya cepat basahnya di handuknya dan keringnya kurang maksimal. Diam nak. Setelah agak kering seperti ini, lanjut dikeringkan pakai hair dryer atau blower. Kebetulan saya pakai hair dryer yang ada ini, cuma ini juga pakai hair dryer punya istri. Jadi ya seadanya aja, asalkan hasilnya bisa maksimal. Oke, lanjut. Oke kawan cat lover, utamanya kawan Rasya TV. Jadi ini Bruno ini sudah dimandikan, sudah disampo, dan ini sekarang proses pengeringan. Untuk proses pengeringannya sendiri ini memang cukup makan waktu ya, karena satu, bulunya kucing tersebut Bruno bulunya tebal, dan harus ada perlakuan khusus dengan cara menyisir. Oke, setelah tadi kita menyaksikan atau mempraktekkan cara memandikan kucing di rumah ya, atau grooming kalau istilahnya. Di sesi ini kita akan melakukan seputar tanya jawab. Apa sih kendala-kendalanya? Kita langsung tanyakan ke kawan Bro Wawan. Bro Wawan, kalau boleh saya tanya ya, apakah boleh memandikan kucing dengan air dingin? Gitu. Kalau memandikan kucing dengan air dingin itu sebenarnya boleh-boleh saja, tergantung nanti dari kebiasaan kucingnya, terus dari cuaca, juga kenyamanan kucingnya juga. Nah, kenapa saya tadi bilang dari kebiasaan kucingnya? Kalau dari kecil sudah terbiasa menggunakan air dingin, kucing akan sudah mulai terbiasa menggunakan air dingin, jadi sudah nggak ada masalah. Tapi sebaiknya dilakukan dengan cepat untuk menghindari kucing kedinginan. Oke. Nah, untuk cuaca sendiri juga berpengaruh, sangat berpengaruh. Kalau cuacanya lagi cerah, nggak masalah menggunakan air dingin. Tapi kalau cuacanya lagi nggak mendukung, entah itu mendung, entah itu nggak seberapa cerah, nggak ada panas lah kasarannya, sebaiknya memandikan menggunakan air hangat untuk menghindari kucing kedinginan. Oke, kawan, pertanyaan pertama sudah dijawab. Jadi intinya itu tergantung kebiasaan ya. Untuk air dingin atau air hangat itu tergantung kebiasaan kucing sendiri, dan juga melihat faktor cuaca. Jadi apabila cuaca dingin atau hujan, itu
sebisa mungkin mandikan aja dengan air hangat. Untuk cuaca panas mungkin tidak masalah sih. Oke, untuk pertanyaan kedua, lebih bersih mana? Memandikan kucing di pet shop atau di rumah? Untuk yang seperti itu tergantung dari yang memandikan, bukan dari di pet shop atau kita sendiri, tergantung Cara memandikannya ya? ya, tergantung dari ketelatenan, terus juga dari kebersihan juga, tergantung dari memandikannya. Maksudnya yang memandikan, bukan dari pet shop atau kita sendiri. Kalau saya pribadi, saya lebih suka memandikan sendiri. Karena apa? Di situ kita bisa kasarannya, istilahnya menjalin hubungan antara owner dengan kucingnya sendiri. Terus juga bisa memeriksa kesehatan pada kucingnya, entah itu ada kutu, entah itu ada bulunya yang gimbal atau apa. Jadi kita bisa memahami sendiri apa problem yang terjadi sama kucingnya sendiri. Oke. Jadi pertanyaan yang kedua sudah dijawab. Jadi intinya kita juga bisa memandikan di rumah, asal kita menjaga kebersihan. Intinya itu. Kita pastikan kucing dalam kondisi fit dan harus bersih ya mandikannya ya. Apabila kita memang benar-benar nggak sempat atau kita sibuk, kita bisa memandikan di pet shop. Untuk pertanyaan ketiga, ini apabila kucing dalam kondisi sakit kayak misalnya jamuran atau mencret, itu apa boleh kah dimandikan? Untuk kucing sakit sebaiknya jangan. Kalau seperti jamuran, biasanya kalau pengalaman pribadi saya itu saya tidak pernah memandikan, entah itu dengan menggunakan sampo jamur atau apa, itu saya tidak pernah memandikan kucing pada waktu kondisi tidak fit, karena bisa juga berakibat fatal. Biasanya kalau jamuran, kucing nggak saya mandikan, tapi saya obati dulu, entah itu pakai obat jamur. Biasanya macam-macam, ada di toko, di pet shop, ada juga di bawa ke dokter hewan, bisa juga. Biasanya kalau di dokter hewan itu disuntik dengan menggunakan obat-obat anti jamur, biasanya gitu. Oke. Terus kalau untuk kucing mencret, biasanya kita nggak enak lah kelihatannya di kucing itu, entah itu bau, entah itu belepotan di badannya. Itu pun saya juga nggak pernah memandikan, saya pribadi. Tapi biasanya cuma saya lap, saya bersihkan di tempat-tempat yang belepotan gitu. Jadi kayak di seko gitu berarti ya? Kasarannya di seko lah, seperti kita ngerawat anak kita sendiri lah. Oke. Untuk pertanyaan yang ketiga ya? Keempat ya? Oke, keempat. Sebaiknya berapa minggu sekali atau berapa hari sekali atau berapa bulan sekali kita memandikan kucing? Kalau memandikan kucing itu biasanya saya 2 minggu sekali, atau lihat kondisi juga. Kalau misalnya kucingnya benar-benar kotor sekali, baru saya mandikan. Tapi dengan syarat harus segera dikeringkan total. Kenapa? Alasannya untuk menghindari jamur pada kulit kucing. Biasanya jamur akan lebih suka berkembang pada saat kondisi lembab. Entah itu kucingnya kurang kering, entah itu memang gimana, jadi kucingnya kurang sehat atau gimana. Jadi sebaiknya untuk setelah selesai memandikan itu segera dikeringkan total. Jangan sampai ada yang basah sedikit pun. Ya, jadi intinya yang utama kita kebersihan, ketelatenan, dan yang ketiga pastikan kita ada waktu ya.
kita ada waktu untuk kucing kita. Jadi kucing itu sama halnya dengan ini ya, bisa dibilang manusia ya. Apabila kita menyayangi kucing, kucing jauh lebih menyayangi kita. Jadi itu intinya. Oke, untuk pembahasan kali ini atau pertanyaan seputar grooming ya, grooming ya, grooming ya, seputar grooming kali ini di channel Rahasia TV. Sekian dulu. Dan apa lagi? Ada lagi? Oh ya, jangan lupa untuk menyisir. Oke. Menyisir kucing. Jadi menggunakan sisir sikat yang lembut. Jadi yang seperti yang saya pakai tadi, gimana tadi? Nah, pokoknya yang sikat, jangan yang kayak sisir manusia. Itu fungsinya untuk mengangkat bulu-bulu mati, rambut-rambut mati di badan kucing, itu lebih efektif. Terus untuk menghindari kucing berbulu gimbal, gitu. Oke, sudah. Oke, untuk channel Rahasia TV, mungkin pembahasan kucing untuk masalah grooming sampai di sini cukup. Untuk yang mau ditanyakan lagi, silakan komentar ya di bawah ya. Komentar di bawah, nanti sebisa mungkin akan dijawab. Dan untuk channel YouTube Bro Wawan, nanti saya sertakan di deskripsi. Jadi untuk kawan-kawan silakan subscribe kawan, karena subscribe itu gratis. Sekian dari channel Rahasia TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat.